Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Setelah setor hafalan pada Gus Fakih, Syifa akan menanyakan sesuatu pada suaminya itu tentang Tiara, dan ia akan menceritakan hal yang dikatakan Tiara tadi. Kini Syifa sudah berganti pakaian dengan baju tidur. Sekarang ia tidak lagi dibantu suaminya untuk berpakaian. Syifa memakainya sendiri karena tangan dan kakinya sudah mulai sedikit berkurang rasa sakitnya. Syifa duduk di sofa samping Gus Fakih yang sedang membaca buku sejarah Islam. Fakih menaruh bukunya ketika menyadari sudah ada Syifa di sampingnya, lalu ia mengambil tangan kanan Syifa. "Ngapain Gus?" tanya Syifa ketika Gus Fakih membuka perban di tangannya. "Mau cek luka kamu. Sakitnya sedikit berkurang Gus." Setelah membuka perban di kedua tangan Syifa, Fakih memberi lagi obat merah pada luka yang mulai mengering itu. "Gus boleh sambil ngobrol?" Tiara itu punya kembaran ya?" "Tahu dari mana?" tanya balik Fakih. "Syifa sempet ketemu cewek yang mirip banget sama Tiara di kafe, cuma bedanya cewek itu gak pakai hijab," ujar Syifa. Sebenarnya dia sudah mengira mereka itu kembar saat ia melihat waktu itu di rumah Azam, namun ia akan memastikan lagi dengan bertanya pada Fakih yang merupakan sahabat dari Tiara. "Ya, Tiara punya kembaran namanya Kiara. Cuma mereka pisah sejak bayi ibu mereka meninggal saat melahirkan bayi kembar itu. Tiara diurus oleh bibinya yang dulu sempat mengajar di sini, itu sebabnya Tiara sahabat kecil saya, kami tumbuh bersama di pesantren ini, sedangkan Kiara diurus oleh ayah bayi kembar itu, jadi mereka terlihat berbeda dari segi penampilan." "Oh gitu ceritanya. Tapi pas aku mondok di sini Syifa gak pernah tuh lihat dia." Selama 5 tahun Syifa mondok di pesantren Al-Huda, ia tidak pernah melihat Tiara. Kalau tidak bertemu dengan Gus Fakih saat itu wajar karena Gus Fakih kuliah di pesantren Gontor. Apa sahabat kecilnya itu juga mengikuti Fakih pesantren di sana? Tapi tidak mungkin, pesantren itu kan hanya khusus untuk laki-laki. Dia pindah ke Surabaya ikut orang tua angkatnya. Sekarang dia kembali ke sini karena ada kerjaan di dekat daerah pesantren, jelas Gus Fakih. Gus, kayaknya dia suka deh sama Gus Fakih. Syifa lihat dia sering banget caper sama Gus." Gus Fakih menempel plaster pada kulit tangan Syifa yang terobek. "Saya tahu, dia sendiri yang bilang sama saya." Syifa membuka mulutnya terkejut mendengar jawaban dari suaminya itu. Ternyata wanita itu berani mengungkapkan perasaannya pada Gus Fakih, tapi beruntungnya suaminya ini seperti es batu jadi tidak akan mudah tergoda wanita meskipun mereka berdua sudah lama dekat. "Apapun yang dia katakan anggap saja angin lalu, jangan terlalu dipikirkan," ujar Gus Fakih. Bagaimana Syifa tidak memikirkan apa yang dibicarakan Tiara? Wanita mengancamnya jika dirinya tidak pergi dari hidup Fakih maka hidupnya akan bernasib sama dengan Syifa. Ia jadi khawatir dan menduga kalau pembunuhan Zahra itu sahabat kecil suaminya itu. "Dia sudah berubah semenjak kembali," ucap Fakih lagi membuat Syifa semakin terheran dan bingung apa maksud suaminya. "Berubah gimana Gus? Sudah saya bilang jangan dipikirkan dan bertanya lagi. Sudah malam ayo tidur." Syifa jadi kesal dengan suaminya itu, melarangnya untuk memikirkan hal yang baru saja dibicarakan, tapi sejak tadi Fakih bercerita yang membuat nambah beban pikiran Syifa. Kebiasaan Fakih ialah selalu memutus topik pembicaraan yang belum tuntas. Syifa hanya menghela nafas dan berhenti bertanya karena percuma ia cerewet jika suaminya itu tetap tidak menjawab. "Gendong dong Gus," pinta Syifa saat Fakih bangkit dari duduknya. "Gak mau berat." "Ih kok gitu sih Gus, Ya udah Syifa tidur di sofa aja, lagi bete sama suami." Ngatain Syifa berat,
ucap Siva sambil memanyunkan bibirnya. Yakin? Iya, sana Gusnya tidur sendiri aja di ranjang. Siva menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Ya sudah, enak tidur sendiri, kasur jadi luas, ujar Gus Fakih sambil berbaring di atas kasur. Ih, nyebelin banget sih punya suami. Mau tidak mau dia harus berbaring di sofa padahal kakinya terasa sakit saat dilipat. Ia melirik ke arah suaminya, ternyata pria itu sudah memejamkan matanya. Tega banget, istrinya lagi sakit malah dibiarin tidur di sofa, gumamnya. Ia memejamkan matanya mencoba untuk tidur tapi tidak bisa, tempatnya tidak nyaman untuk tidur, terlalu sempit, tapi ia tetap memejamkan matanya berharap rasa kantuk datang. Saat ia akan merubah posisi tidurnya, ia merasa tubuhnya terangkat ke atas. Apa Gus Fakih akan memindahkannya ke ranjang? Siva berpura-pura tidur saja sampai tubuhnya berbaring di ranjang. Saat dirasa tubuhnya sudah berbaring di atas ranjang, dengan cepat tangan kirinya menarik tengkuk Gus Fakih, lalu menggigit bibir bagian bawah Fakih. "Au, sakit," ucap Fakih yang langsung menjauh dari Siva. Walaupun gigitan itu hanya sekilas tapi membuat bibir bawah Fakih terluka dan sedikit berdarah. "Kamu hobi banget sih gigit-gigit keturunan vampir beneran kayaknya nih," ucap Gus Fakih sambil memegang bibirnya yang terasa perih. "Abisnya Gus nyebelin banget," ujar Siva. "Tunggu pembalasannya kalau kamu udah keramas. Jangan nangis." "Ih, takut," ucapan Siva seperti meledek. Ia langsung masuk ke dalam selimut menyembunyikan diri. Keesokan harinya Siva mengundang Aisyah, adiknya, dan Hasbi. Ia juga meminta Yuda, teman Gus Fakih, untuk datang. Dia akan meminta mereka untuk membantunya menyelidiki kematian Zahra. Karena Gus Fakih tidak mengizinkannya untuk pergi keluar, jadi ia memutuskan meminta rekan-rekannya itu untuk datang ke pesantren. Ia sudah menyiapkan tempat untuk mereka berdiskusi, yaitu di sebuah gubuk dekat danau yang berada di belakang pesantren. Gus Fakih hari ini libur mengajar di kampus, tapi tetap saja suaminya itu tidak ada di rumah siang hari karena Fakih diundang berceramah di kampung sebelah. Tadinya Siva ingin ikut namun keadaannya sedang tidak baik-baik saja, jadi Gus Fakih menyuruhnya untuk beristirahat saja di rumah. Kini mereka bertiga sudah berada di gubuk yang dijadikan tempat berdiskusi mereka. "Jadi ada apa nih undang kita bertiga ke sini? Pasti mau ngajak makan-makan ya?" ucap Hasbi. "Makanan mulu yang dipikirin," ujar Aisyah. "Sebelum aku jelasin maksud aku minta kalian datang ke sini, aku mau kalian lihat video ini dulu." Siva memutar video di handphonenya yang ia taruh di meja yang ada di tengah-tengah antara mereka berempat. Itu video ketika Zahra dibunuh. Ketiganya serius melihat video itu hingga Aisyah dan Yuda membuka mulutnya tak percaya dengan apa yang mereka lihat, sedangkan Hasbi hanya biasa-biasa saja. "Jadi Zahra dibunuh Syif, bukan bunuh diri," ucap Yuda. Siva hanya mengangguk untuk menjawab pertanyaan itu. "Ya Allah, siapa orang yang tega bunuh Kak Zahra? Padahal dia orang baik. Aku bener-bener gak ngangka semua orang menyangka Kak Zahra itu bunuh diri Kak," ucap Aisyah. Hasbi tidak mengerti apa yang dikatakan Yuda dan Aisyah, karena ia tidak mengenal siapa Zahra dan maksud video yang diputar oleh Siva itu. "Judul sinetronnya apa Kak? Kayaknya seru tuh," ucap Hasbi yang menyangka bahwa video itu adalah sebuah sinetron. "Aduh, bocil ini bukan sinetron, ini real life," ucap Siva yang kesal dengan Hasbi. "Oh, kirain sinetron, hehe. Jadi kakak nyuruh kamu, Aisyah, dan Kak Yuda kesini itu aku mau minta bantuan kalian buat mengungkap siapa orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Zahra itu. Kakak juga penasaran siapa yang tega bunuh Zahra, pasti kakak bakal bantuin Syif," ucap Yuda. "Aku juga Kak," ujar Aisyah. "Ada cuannya gak nih?"
Ucap Hasbi yang mendapat tatapan tajam dari ketiganya membuat dia menyengir memperlihatkan jajaran gigi rapinya. Oke aku bantuin deh, asal beliin cilok aja. Dasar anak cilok, nanti pulangnya aku beliin, ucap Aisyah. Sifa tadi subuh sudah menyiapkan rencana untuk menyelidiki ini semua. Ia telah berencana membagi tugas untuk mereka bertiga jika ia sendirian untuk mengungkapnya pasti akan sulit dan lama. Oke aku udah punya 4 tersangka yang harus dicurigai. Yang pertama Azam, kedua Tiara sahabat Gus Fakih, ketiga Kiara kembarannya Tiara dan keempat Gus Fakih suami aku sendiri. Aisyah dan Yuda terkejut saat mendengar nama yang Sifa ucapkan. Mereka bertanya-tanya kenapa Sifa mencurigai Gus Fakih. Tidak mungkin jika Fakih melakukan hal itu pada Zahra yang saat itu statusnya adalah istri Gus Fakih. Kenapa kakak curiga juga sama Gus Fakih? Tanya Aisyah. Iya kenapa Syif? Yuda juga ikut bertanya. Karena setiap aku tanya soal Zahra Gus Fakih akan marah. Terus saat aku tanya soal kejadian kematian Zahra dia selalu menghindar, patut dicurigai kan? Iya sih, ucap Yuda dan Aisyah. Hasbi hanya menyimak, ia sebenarnya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, ia juga tidak kenal nama-nama yang disebutkan oleh Sifa tadi. Buat mastiin kalau Gus Fakih itu gak terlibat gimana kita jadikan dia yang pertama kita selidiki. Tapi caranya gimana? Ekem, bolehkah hamba berpendapat? Ucap Hasbi, ketiganya langsung mengarah pada Hasbi. Silahkan bocil emesh, ucap Sifa. Boleh reply video tadi. Soalnya dari video tadi ada yang janggal. Sifa langsung mengulang video tadi dari awal. Stop, ucap Hasbi saat video itu baru berjalan 10 detik. Lihat deh ada orang yang keluar dari kamar setelah dia sadar ada kamera. Jadi di video itu gak cuma bertiga tapi berempat. Coba kak screenshot deh. Hasbi memang jenius, semua orang tidak ada yang menyadari ada orang yang keluar kamar di video itu. Karena memang hanya seperti terlihat bayangan. Anak pecinta cilok itu pasti akan sangat berguna. Coba perbesar yang tadi kakak screenshot itu. Sifa menurut ia memperbesar foto itu. Kelihatannya dia cowok deh, ucap Sifa. Kita lihat ciri-cirinya, dia pakai hoodie warna hitam yang di bagian tulisan berwarna kuning, terus dia pakai gelang benang biasa, dan satu lagi dia pakai sepatu yang berbeda dari dua orang laki-laki yang memaksa Kak Zahra minum racun. Jadikan ciri-ciri itu untuk kalian cari di seseorang yang menjadi tersangka. Gak ngangka lo pinter juga Cil, ujar Yuda. Sifa tidak salah memilih orang untuk menjadi tim detektifnya. Hasbi itu tetangga di rumah orang tuanya, dia juga teman sekelas Aisyah, jadi Sifa sedikit mengenal karakter anak itu. Dia akan menurut jika disuguhi cilok. Sekarang Sifa mau nanya sama Kak Yuda. Waktu di hari pernikahan Sifa sama Gus Fakih, kakak pernah bilang kalau Gus Fakih itu masih perjaka. Apa ada hubungannya dengan ucapan Gus Fakih kalau Hamzah itu bukan anaknya? Serius si Fakih ngomong gitu? Padahal waktu itu kakak cuma bercanda karena Fakih pernah bilang kalau dia belum pernah menyentuh Zahra selama pernikahannya. Kalau Hamzah bukan anak Gus Fakih terus anak sopoto? Tanya Aisyah. Kakak juga bingung, masa Hamzah anak Azam sih? Bisa jadi sih Kak, dulu itu Kak Zahra pernah pacaran sama Kak Azam. Nah bener tuh, mungkin anak Azam, gak mungkin seorang Gus tidak mengakui anaknya sendiri, sahut Yuda. Tapi gak mungkin Zahra melakukan hal dosa itu, dia tahu batasan antara wanita dan laki-laki. Bantah Sifa. Ia tidak percaya kalau memang Zahra pernah berzina dengan Azam, yang ia tahu sahabatnya itu pasti tidak akan mau melakukan dosa besar itu. Ya kalau udah terjerumus ke pacaran, setan bakal ngelakuin apapun agar dua manusia itu melakukan lebih dalam. Sud,
Cewek cantik itu datang lagi. Hasbi jadi merinding. Sut, cewek cantik itu datang lagi. Hasbi jadi merinding, ucap Hasbi. Sifa, Aisyah dan Yuda seketika langsung menghentikan bicaranya, melihat ke arah Hasbi yang sudah memejamkan mata. Cewek siapa Cil? Jangan bercanda masa siang bolong gini ada hantu, ucap Yuda. Kak Yud, Hasbi itu indigo dia bisa lihat makhluk halus, ujar Aisyah. Siapa yang kamu lihat Bi? Tanya Sifa. Itu kak cewek yang dibunuh dalam video. Zahra. Tanya Sifa lagi memastikan Hasbi mengangguk. Dia kayaknya mau bicara sesuatu sama kakak. Apa? Hasbi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia nangis kak. Dia bilang maaf dan tolong jaga baby Hamzah. Setelah mengatakan hal itu Hasbi membuka matanya dan tangannya sudah tidak menutupi wajahnya. Ia menghembuskan nafas beratnya. Ia celingak-celinguk wanita yang ia lihat tadi sudah menghilang. Kebiasaan kalau pergi suka gak pamit, gumam Hasbi pelan. Dulu sebenarnya Zahra tidak bicara langsung saat meminta Sifa untuk menikah dengan Gus Fakih dan meminta Sifa untuk menjadi ibu pengganti Hamzah. Zahra hanya menuliskan sebuah surat untuk Sifa dan Gus Fakih sebelum pergi dari dunia ini. Tapi sepertinya jiwa Zahra tidak tenang hingga ia sering muncul di mimpi Sifa dan sering meminta Hasbi untuk menyampaikan pesan seperti tadi. Ra, kamu yang tenang di sana, semua orang di sini udah maafin kamu, jangan khawatir aku bakal jaga Hamzah sampai dia bertumbuh dewasa, ucap Sifa. Udah pergi belum Zahranya? Tanya Yuda. Udah. Kita lanjut pembahasan tadi, kalau kita mau ngebuktiin kalau Hamzah itu bukan anak Fakih dan melainkan anak Azam gimana kita tes DNA aja? Ujar Yuda. Yuda sudah memikirkan hal ini sejak tadi, karena tes DNA ini sangat membantu. Ia percaya kalau memang Hamzah itu bukan anak Fakih karena dia tahu kalau Zahra dan Fakih dulu serumah namun berbeda kamar walaupun mereka sudah sah suami istri. Dan yang membuat keyakinannya semakin kuat ialah Fakih mengatakannya sendiri padanya kalau Fakih belum pernah menyentuh Zahra. Bagaimana akan jadi anak kalau belum pernah berhubungan badan sama sekali? Boleh sih, tes DNA cara bagus buat buktiin Hamzah ayahnya siapa tapi dapat sampelnya gimana? Kalau Gus Fakih mah gampang tinggal ambil rambutnya aja disisir atau aku cabut sendiri. Terus kalau Azam gimana sedangkan kita gak pernah ketemu sama tuh orang, ujar Sifa. Aisyah dan Hasbi sudah mengenali wajah Azam karena mereka juga pernah ke rumahnya bersama Sifa waktu itu, sedangkan Yuda tidak mengenali pria itu. Yang ia tahu Azam itu pernah punya hubungan dengan Zahra. Biar aku sama Aisyah aja kak yang dapetin sampel kak Azamnya dijamin berhasil, ucap Hasbi yang langsung mendapat pukulan di bahunya dari Aisyah. Kenapa bawa-bawa nama aku? Kita kan ces hehe. Awas loh kamu jangan modus sama Aisyah, harus tahu batasan laki-laki dan perempuan. Peringat Sifa. Lagian kalau bukan demi bantuin kak Sifa, aku gak mau deket-deket sama nih bocah nyebelin. Oke karena udah tahu cara dapet sampelnya gimana, jadi nanti kalau udah ada semua sampelnya kakak tinggal ke rumah sakit buat tes DNA dan Sifa jangan lupa cari tahu ciri-ciri yang tadi Hasbi bilang di Fakih biar kita tidak salah sangka. Mari kita tutup diskusi detektif ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis, ucap Yuda menyimpulkan pembahasan mereka. Alhamdulillahirobbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka, wa atubu ilaik. Udah kayak penutupan majelis aja, bisik Hasbi pada Aisyah. Biar berkah. Sifa berharap dan berdoa semoga dengan dibantu oleh Aisyah, Yuda dan Hasbi kasus kematian Zahra terungkap,
pelakunya ditemukan, dan semua fakta rahasia dapat ia ketahui. Setelah ketiganya pulang di sore hari, Syifa merasa bosan jika berdiam diri di rumah saja, mau bermain dengan Hamzah bayi itu sedang tidur, mau ngobrol dengan ibu mertuanya pun tidak bisa karena Uma Fitri ikut dengan Abi Ibrahim ke pesantren Miftahul Jannah, yaitu pondok pesantren milik Paman Fakih. Syifa memutuskan untuk keluar dalam. Hari ini hari libur para santri pesantren Al-Huda, jadi banyak santri yang berada di luar asrama. Kadang mereka juga diizinkan keluar pesantren namun harus izin terlebih dahulu dan diharuskan untuk tidak keluar dari daerah pesantren, maksudnya keluar dari kampung tempat pesantren berada. Ia melihat Fatimah dan Aulia yang kemarin menjaga Hamzah. Mereka berdua sedang menyirami tanaman. Syifa pun menghampirinya saja untuk menghilangkan rasa bosannya. "Assalamualaikum." "Salam Syifa." Kedua perempuan itu langsung menengok ke belakang melihat siapa yang mengucapkan salam tadi. "Waalaikumsalam," jawab keduanya. Mbak Syifa udah sembuh?" tanya Aulia karena melihat cara berjalan Syifa yang sudah normal lagi, tidak pincang seperti kemarin. "Alhamdulillah udah, cuman tangan kanan ini masih perih, mungkin karena lukanya dalam." Mereka asik mengobrolkan hal-hal random sambil menyiram tanaman. Fatimah dan Aulia sebagai abdi dalam akan ke dalam saat pagi dan sore hari untuk membersihkan dan membantu para anggota dalam. Kalau soal masak itu sudah tugas Syifa, jadi keduanya tidak perlu memasak, hanya membantu saja. Tapi saat ini mereka berdualah yang masak sampai tangan Syifa sembuh. Ketika asik mengobrol, keduanya bercerita tentang kehidupan di pesantren, kelakuan para santriwati yang membuat Syifa tertawa. Ketiganya langsung berhenti tertawa saat melihat Gus Fakih datang mengendarai motor dengan membonceng Tiara. Tidak hanya mereka bertiga yang dibuat tak percaya dan terkejut, semua santri yang melihat itu pun seketika langsung dibuat heboh. Secara Fakih itu seorang Gus, kini dirinya telah membonceng wanita yang bukan mahramnya, dan terlebih Fakih sudah menikah dan istrinya sendiri melihat itu. "Tuh santri baru caper banget sih sama Gus Fakih," ucap Aulia yang langsung mendapat senggolan dari Fatimah. Ia memperingati temannya itu untuk menjaga bicaranya. "Kalian berdua kenal sama dia?" tanya Syifa. "Kenal Mbak, dia kan santri baru, 2 hari lalu dia masuk pesantren," jawab Fatimah. Syifa baru tahu kalau nenek sihir itu malah menjadi santri di sini. Ia kira Tiara selalu ke pesantren hanya ingin bertemu dengan Gus Fakih. Ia nanti akan bicara pada Gus Fakih karena semua santri di sini pasti sedang membicarakan yang tidak-tidak soal Gus Fakih dan Tiara. Nama dia Tiara, dia itu sahabat kecilnya Gus Fakih, jadi wajar kalau kelihatan dekat. "Sahabat kok caper gitu sama suami orang," ucap Aulia. Syifa jadi ingin tertawa karena ucapan Aulia tadi sama seperti ucapannya pada Tiara kemarin malam. Ternyata tidak hanya dia saja yang merasa kalau Tiara itu mencari perhatian suaminya, tapi semua santri berpikiran sama seperti dirinya. "Udah gak usah ngomongin orang, jatuhnya nanti gibah dosa loh," ujar Syifa. "Baga cemburu emang lihat Gus Fakih bonceng cewek itu?" tanya Aulia. "Ngapain harus cemburu? Mbak percaya sama Gus Fakih, dia gak akan tergoda sama sahabatnya sendiri. Mending kalian balik aja gih ke asrama, udah selesaikan tugasnya." "Ya udah Mbak, kita berdua pergi ya, assalamualaikum," ucap Fatimah. "Waalaikumsalam." Syifa kini sedang memberi makan bubur yang ia buat untuk baby Hamzah. Bayi itu tambah gemoy saat mengunyah bubur. Usia baby Hamzah akan menginjak 9 bulan. Bayi itu sudah mulai aktif kesana kemari merangkak. Saat fokus menyuapi Hamzah, ia melirik ke arah Fakih yang baru saja keluar dari kamar mandi sudah memakai pakaian lengkap, baju koko dan sarung. Ia melihat suaminya itu sedang menyisir rambutnya di depan cermin.
Siva berharap ada rambut Gus Fakih yang tertinggal di sana untuk ia jadikan sempel. Ekem Gus, kok bisa boncengin Tiara pulang pengajian? Ucap Siva yang sejak tadi mulutnya sudah gatal ingin bertanya hal itu pada suaminya. Saya bertemu dia sedang jalan kaki di jalan dekat pesantren, jadi saya ajak aja dia naik motor. Siva menghela nafasnya, suaminya ini memang tidak mengerti modus wanita itu atau memang suaminya itu terlalu baik dengan sahabatnya itu, apa dia tidak sadar kalau jadi bahan omongan para santri tadi. Gusnya kan udah tahu kalau Tiara itu suka sama Gus, kenapa gak ngejauh? Tadi para santri sampai ngomongin Gus yang enggak-enggak. Aku khawatir Tiara rebut Gus dari Siva. Kalau misalnya Gus gak suka sama Tiara, kenapa selalu perhatian sama dia? Seolah-olah Gus itu kasih harapan sama Tiara. Gus Fakih duduk di samping Siva yang masih menyuapi Hamzah. Ia mengambil alih wadah yang berisi bubur itu lalu ia taruh di meja. Tangannya mencoba untuk menggenggam tangan Siva. Dia gak akan bisa rebut saya dari kamu. Saya tidak akan bisa bersama ataupun menikah dengan Tiara, ujar Gus Fakih. Kenapa gak bisa? Kan bisa aja Gusnya emang sayang dan cinta sama dia terus ninggalin Siva. Karena dia saudara sepersusuan saya, kita berdua mahram dan gak akan bisa menikah. Jadi jika tadi saya membonceng dia atau tidak sengaja bersentuhan dengan dia itu tidak dosa karena kita berdua itu mahram. Biarkan orang lain mau ngomong apa tentang saya karena mereka tidak tahu fakta yang sebenarnya, jelas Gus Fakih. Satu fakta lagi yang baru saja Siva ketahui yang membuatnya sedikit terkejut, ada hal apa lagi yang ia tidak ketahui dari kehidupan Gus Fakih. Saya perhatian sama dia karena dia adik saya walaupun hanya hubungan saudara sepersusuan, ucap Gus Fakih lagi. Jadi dulu ibu Gus Fakih wafat saat melahirkannya. Abi Ibrahim bingung harus memberi ASI bayinya itu bagaimana, karena Fakih saat bayi tidak suka susu formula, hingga ada seorang ustazah bernama Ustazah Syafa yang mengajar di pesantren. Ustazah itu juga melahirkan seorang bayi namun takdir berkata lain karena bayinya tidak selamat, namun ia masih mempunyai ASI. Abi Ibrahim meminta Ustazah Syafa untuk menyusui Fakih dan Ustazah pun setuju. Ia juga sudah menganggap Fakih sebagai anaknya. Saat usia Fakih 1 bulan Ustadz Syafa mengadopsi anak dari adiknya. Bayi yang ia adopsi itu sama halnya seperti Fakih, ibunya meninggal saat melahirkannya. Bayi itu adalah Tiara. Ustazah Syafa pun turut menyusui bayi itu karena ia masih memiliki ASI. Jadilah Gus Fakih dan Tiara itu mahram karena saudara sesusuan. Bila ada 2 bayi disusui oleh 1 orang wanita yang sama, maka kedua bayi itu menjadi saudara sesusuan. Bila bayi pertama laki-laki dan bayi kedua perempuan, maka hubungan keduanya menjadi mahram, jadi diharamkan terjadinya pernikahan selama-lamanya. Yang mengetahui hal ini hanyalah Fakih. Tiara tidak tahu apa saudara sepersusuan itu, makanya ia tetap berharap untuk bisa menikah dengan Gus Fakih. Setelah sholat Isya dan murojaah hafalannya, Siva mengambil sisir yang telah dipakai oleh Gus Fakih. Ia tersenyum saat melihat ada rambut suaminya yang tersisa di sana. Alhamdulillah, minjem rambutnya ya Gus. Siva cuma mau mastiin aja Hamzah itu benar anak Gus atau bukan, monolognya. Siva memasukkan 3 helai rambut itu ke dalam sebuah plastik kecil. Ia melihat ke arah Hamzah yang sedang bermain bola kecil. Bayi itu tertawa gemas sambil melempari bola-bola kecil itu. Hamzah merangkak ke sana kemari untuk mengambil bola-bolanya. Siva duduk di karpet bulu tempat baby Hamzah bermain, lalu ia mencium kedua pipi gembul Hamzah. Ia merasa sangat gemas dengan anak sahabatnya itu. Dede Emesh, sebenarnya ayah kamu itu siapa sih? Ucap Siva. Baba,
jawab bayi gemas itu tangan mungilnya sambil menepuk-nepuk paha Sifa. Jelas saja Baby Hamzah akan menjawab Baba Fakih sebagai ayahnya karena Fakihlah yang ia lihat setiap hari dan laki-laki itu yang selalu menenangkannya saat menangis, jadi wajar Hamzah mengakuinya sebagai ayah. Pipi kamu makin hari makin gembul, lucu deh kayak bakpao, ucap Sifa sambil mengunyil-unyil pipi gemoy Hamzah. Gus Fakih masuk ke dalam kamar yang ia lihat keadaan kamar saat ini sedikit berantakan oleh mainan Hamzah yang berserakan. Seulas senyum terbit di bibirnya ketika melihat tertawa lepas dengan bayi gembul itu. Baba, ucap Baby Hamzah. Sifa langsung menengok ke arah yang dilihat Hamzah. Gus Fakih masih berdiri di dekat pintu yang sudah tertutup. Gus, kapan masuknya? Baru saja. Sifa berdiri membenarkan rambutnya yang tadi diacak-acak oleh Baby Hamzah lalu mencium punggung tangan suaminya. Maaf ya Gus, kamarnya berantakan, ini baru mau Sifa beresin. Iya gak apa-apa, wajar kalau punya bayi mah. Gus Fakih mengambil Hamzah lalu duduk di sofa saat Sifa akan membereskan mainan Hamzah yang berserakan. Sifa langsung mengambil satu persatu mainan itu lalu ia masukkan ke dalam kotak tempat menaruh semua mainan Hamzah. Setelah selesai ia lihat Baby Hamzah sudah tertidur di pangkuan Fakih. Mungkin bayi itu sudah lelah dan mengantuk karena sejak tadi bermain dengannya. Sifa mengambil alih Hamzah lalu ia menaruhnya di tempat tidur bayi itu. Gus, boleh minjem kunci laci lemari Gusnya ga? Aku mau taruh handphone asing ini lagi di sana, ucap Sifa. Ia akan menaruh handphone yang berisi video terbunuhnya Zahra. Ia sudah menyalin video itu dan nomor Azam ia akan simpan di sana agar aman. Sebenarnya ada tujuan lain yaitu Sifa akan mencari sesuatu di sana. Apakah di sana ada barang yang sama dengan ada di video yang Hasbi sebutkan ciri-cirinya? Gus Fakih yang sedang membaca buku itu langsung mengok ke arah Sifa. Itu kunci lemari yang ngegantung itu juga kunci lacinya, jawab Gus Fakih. Sifa benar-benar tidak tahu jika kunci lemari itu dapat membuka juga kunci laci yang berada di dalam lemarinya. Ia kira Gus Fakih sengaja menyembunyikan karena ada suatu hal rahasia di dalamnya. Sifa beristighfar di dalam hati karena ia telah suudzon pada suaminya. Ia membuka lemarinya dan benar kunci itu cocok untuk membuka laci. Di sana berisi buku catatan Gus Fakih, tasbih dan ada satu gelang. Sifa ingat gelang itu sama persis dengan yang dilihatkan oleh Hasbi di dalam video. Ia membuka handphonenya untuk membedakannya, ternyata itu gelang yang sama. Gus, itu gelang siapa? Sifa mencoba memberanikan diri untuk bertanya pada Fakih. Gus Fakih menaruh bukunya lalu bangkit dari duduknya melangkah ke arah Sifa melihat gelang yang dipegang oleh Sifa. Itu gelang Tiara, ucapnya. Kok bisa ada sama Gusnya? Saya nemu gelang itu di depan pintu kamar kita kemarin malam, mungkin jatuh waktu dia ketemu kamu. Terus kenapa gak dibalikin? Saya lupa. Beneran ini punya Tiara kan? Sifa terus bertanya karena ia tidak percaya. Ia mengira Gus Fakih hanya beralasan saja. Iya Sifa, emang kenapa? Cuma mastiin aja. Ya udah Sifa aja ya yang balikin gelangnya. Terserah kamu. Setelah menjawab ucapan istrinya yang terus bertanya, Gus Fakih melangkah ke arah ranjang lalu berbaring. Sifa menaruh handphonenya di laci lalu menguncinya. Ia menaruh gelang itu di meja rias. Ia akan mengembalikannya pada Tiara untuk memastikan apa benar ini gelang milik Tiara.
Jika benar itu milik Tiara, itu artinya Tiara ada di saat Zahra terbunuh. Ia akan membicarakan besok dengan timnya. Siva tidak mau memikirkannya terus, sekarang waktunya istirahat. Setelah menutup lemari Gus Fakih, ia berjalan ke ranjang. Di sana Gus Fakih berbaring miring ke sebelah kanan dan matanya sudah terpejam. Siva ikut berbaring di ranjang dengan menghadap suaminya itu. Ia menatap wajah damai Gus Fakih, tangannya terulur mengelus pipi Gus Fakih dan ia lihat ke arah bibir bawah Fakih yang telah ia gigit kemarin malam yang sekarang masih memerah. Siva turun mengelus pelan bibir itu. Ia mengangkat tangannya ketika suaminya itu membuka mata. "Maaf Gus, sakit ya?" tanyanya karena tadi ia mengelus bagian yang terluka itu di bibir Fakih, dan Gus Fakih hanya menggelengkan kepalanya. Tangannya terulur mengelus pipi Siva membuat pipi Siva langsung memerah menahan rasa saltingnya. "Syif, ajarkan saya merasakan jatuh cinta," ucapnya. "Emang Gusnya belum pernah jatuh cinta?" tanya Siva dan hanya mendapatkan gelengan dari Gus Fakih. Jika dipikir wajar saja Fakih belum pernah merasakan jatuh cinta, sifatnya aja kayak es batu, terus kaku seperti kanebo kering, dekat dengan wanita juga tidak pernah. Hatinya pun seperti tertutup untuk merasakan jatuh cinta. Siva bakal buat Gusnya jatuh cinta sama Siva, gak boleh sama perempuan lain. Sini Siva kasih tahu ciri-ciri orang jatuh cinta. Apa? Kalau Gusnya dideket orang itu selalu deg-degan, terus Gus ikut bahagia lihat orang itu bahagia, dan Gus takut kehilangan sosok dia, selalu pengen di dekat dia. Nah, nanti aku bakal buat Gusnya ngerasain itu semua sama Siva. Bismillah, semoga bisa. Fakih kembali mengelus pipi Siva, lalu mendekatkan wajahnya dengan wajah Siva. Mau ngapain Gus?" tanya Siva gugup. "Mau bales gigitan kamu kemarin." Hari ini setelah pulang sekolah, Aisyah dan Hasbi akan merencanakan sesuatu untuk mendapatkan sempel dari Azam. Kini Hasbi sedang menunggu Aisyah di sebuah taman tidak jauh dari rumah mereka berdua. 5 menit kemudian Aisyah datang, tapi Hasbi heran mengapa Aisyah datang membawa temannya yang jelas ia kenal dengan sosok yang bersama Aisyah ini. Dia juga teman sekelas mereka berdua. "Ah elah, kenapa ngajak si Raisa juga sih Syah? Dia tuh orangnya nyusahin," ucap Hasbi. Sembarangan lu yang ngatain gue nyusahin," balas Raisa. "Aku gak mau cuma berdua doang sama kamu, kita bukan mahram, gak baik kalau cuma berdua." "Ya udah, aku ajak Raisa aja, dia juga mau kok bantuin kita, iya kan Sah?" Wanita berambut sebahu berwarna kecoklatan itu mengibaskan rambutnya ke belakang. "Raisa siap membantu apapun," ucapnya. Oke, nanti lo jadi tukang cukur aja gimana mau?" ujar Hasbi. Masa cantik-cantik gini disuruh jadi tukang cukur sih? Tadi si Aisyah bilang kita mau latihan akting, gimana sih?" ucap Raisa. "Iya, lagian ngapain juga dia jadi tukang cukur? Jadi rencananya kita kan mau ambil rambutnya Kak Azam. Nah, kita jadi tukang cukur keliling, nanti kita paksa aja Kak Azamnya buat potong rambut." "Ih, gak jelas lu, mana mau orang kaya potong rambut di tukang cukur keliling, pasti di salon-salon mahal lah. Lagian kalau kita maksa Kak Azam pasti nanti kita kena tabok bodyguardnya. Mending pakai caranya Aisyah nih, dijamin berhasil," ucap Aisyah. Ia mulai membicarakan rencananya pada Hasbi dan Raisa. Aisyah sebenarnya mendapatkan ide ini dari hasil menonton film semalam, jadi ia akan pakai untuk mendapatkan sampel dari Azam. "Oke, setuju.
Jadi kita tinggal lihat keberadaan Kak Azam di pelacak lokasi, ucap Hasbi setelah mendengar rencana dari Aisyah. Hasbi mulai mengecek handphonenya. Ia lacak lokasi Azam saat ini dengan nomor telepon yang Siva beri waktu itu. Ternyata Azam sedang berada di sebuah kafe yang tidak jauh dari taman tempat mereka berkumpul. Mereka bertiga langsung pergi ke tempat di mana Azam berada. Setelah sampai mereka mencari sosok Azam di sana. Lah kok gak ada, bener gak itu lokasinya Hasbi? Ucap Aisyah yang tidak melihat sosok Azam di kafe itu. Bener kok nih, lihat titik merahnya ada di kafe ini, jawab Hasbi. Kalian cari siapa sih? Tanya Raisa yang belum mengerti apa yang Aisyah dan Hasbi cari karena dia tadi hanya mendengarkan rencana Aisyah tapi tidak tahu yang akan jadi sasarannya. Ini nih fotonya. Aisyah memberikan foto Azam yang ada di handphonenya dan Raisa pun langsung melihat foto itu. Lah itu orangnya ada di parkiran, ucap Raisa sambil menunjuk sosok pria yang ada di parkiran. Ketiganya langsung berlari ke parkiran sebelum Azam masuk ke mobil dan pergi dari sana. Mereka bertiga sembunyi di belakang mobil Azam. Pria itu sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Hasbi lihat di sekitar parkiran tidak ada bodyguard dan penjaga Azam. Mereka bertiga memulai rencana mereka. Aisyah mengeluarkan 2 kain lalu ia gulung-gulung hingga berbentuk bulat lalu ia masukkan ke dalam baju Raisa yang kebesaran itu jadilah perut Raisa seperti orang hamil. Oke, kamu bisa kan akting mau melahirkan? Tanya Aisyah. Bisa, tenang aja, gue kan ratu drama. Oke, yuk mulai. Aisyah dan Hasbi menuntut Raisa yang berjalan seperti orang kesakitan. Pak, tolong, teman saya mau melahirkan, ucap Aisyah pada Azam. Raisa mulai berakting kesakitan, keringat bermunculan dan tangannya memegangi perutnya. Sakit Pak, tolong, anak saya mau brojol. Azam yang iba terhadap wanita yang akan melahirkan langsung membukakan pintu mobilnya. Lalu membantu Raisa masuk ke dalam mobil. Raisa tiba-tiba berteriak saat duduk, tangannya menjambak rambut Azam keras hingga mencabut beberapa helai rambut Azam. Tangannya ia lepas lalu memberikan rambut itu pada Aisyah yang berada di belakang Azam. Aisyah masukkan rambut itu ke dalam plastik kecil lalu ia masukkan plastik itu ke dalam tasnya. Terlihat Azam sangat kesakitan saat dijambak oleh Raisa namun tidak marah karena mengerti pasti Raisa sangat kesakitan. Jadi teman kamu mau dibawa ke rumah sakit mana? Tanya Azam. Mendengar pertanyaan itu Raisa dan Aisyah tiba-tiba tertawa membuat Azam menyerengitkan dahinya tidak mengerti. Raisa turun dari mobil dan mengeluarkan kain dari dalam bajunya. Selamat kakak kena prank, ucap keduanya sambil bertepuk tangan. Lihat di sana ada kamera, ucap Aisyah yang menunjuk pada Hasbi yang mereka menggunakan handphone. Hasbi juga menggunakan topeng di wajahnya agar tidak dikenali oleh Azam. Kalian jangan main-main dengan saya, tegas Azam dengan tatapan tajamnya. Kabur. Bersambung.